Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sebuah minibus terperosok ke Danau Anggi, Pegunungan Arfak, 3 penumpang tewas. Bawang merah di Mimika mahal. Kasus COVID-19 di Papua Barat meningkat, dalam sepekan bertambah 60 kasus. Sebuah minibus terperosok ke dalam Danau Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Selasa lalu. Kecelakaan tunggal ini berakibat fatal. 3 penumpang mobil meninggal dunia, sementara sopir selamat dalam kecelakaan ini. Ketiga korban yang meninggal adalah karyawan perusahaan swasta, yaitu PT GPA yang bergerak di bidang telekomunikasi. Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Ishak Hosio mengatakan, mobil bertolak dari Kampung Duhubea menuju Kampung Ingembai. Di Kampung Kibrey, sopir menghentikan kendaraan karena ingin buang air kecil. Namun pengemudi lupa menarik rem tangan sehingga mobil bergerak mundur dan terjun ke danau. Penumpang sempat berteriak dan berusaha memutar setir mobil namun terlambat. Telah terjadi laka tunggal di Kampung Kibrey, Distrik Sururey, Kabupaten Pegunungan Arfak, yang dialami oleh satu unit mobil Hilux yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia tenggelam di dalam Danau Anggi. Kronologis kejadiannya itu pada saat sopir hendak ingin buang air kecil, memarkirkan kendaraannya. Menurut keterangannya sudah ditarik handrem, namun tidak mematikan mesin, sehingga tiba-tiba mobil mundur sendiri dan langsung masuk ke dalam Danau Anggi yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Basarnas Manokwari diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi 3 penumpang yang terjebak di dalam mobil. 3 jenazah langsung dibawa ke rumah sakit daerah Arfak dan selanjutnya diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Edi Musahidin melaporkan dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Hingga Rabu kemarin, bocah bernama Yosep berusia 2 tahun yang tenggelam di dermaga feri Timika belum ditemukan. Di hari kedua, tim SAR gabungan menyisir lokasi jatuhnya korban hingga ke muara pelabuhan Pomako, namun hasilnya tetap nihil. Pencarian dilakukan di sekitar area dermaga untuk melakukan penyisiran sesuai dengan perkiraan arah arus dan tempat di mana terakhir kali korban dinyatakan hilang atau terjatuh dari dermaga feri. Korban bernama Yosep bersama orang tuanya baru saja usai memancing ikan. Namun ketika berjalan pulang melewati dermaga, kedua orang tua ini kehilangan anak mereka. Diduga Yosep terjatuh ke laut. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Merauke merazia sejumlah pedagang yang menjual kosmetik di Pasar Wamanggu Rabu kemarin. BPOM menduga banyak produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kedaluarsa dan rusak, namun masih dijual ke konsumen. Saat razia, petugas juga menemukan banyak kosmetik palsu dan kosmetik tanpa izin edar. Sebagian pemilik mengaku baru pertama kali berdagang kosmetik dan tidak paham ketentuan barang yang diperjualbelikan. Hasil temuan petugas di Pasar Wamanggu dibawa langsung ke kantor BPOM Merauke untuk dievaluasi. Jika barang tersebut memenuhi syarat yang dikeluarkan BPOM, maka BPOM akan menerapkan pro justisia. Namun jika sebaliknya, BPOM akan menjatuhkan sanksi. Ini program nasional ya dari Badan POM, jadi setiap tahun dilakukan 1 kali setahun. Jadi ini kita kegiatannya itu operasi pasar terkait dengan kosmetik. Jadi sasarannya itu kosmetik yang tanpa izin edar, kosmetik palsu, kosmetik mengandung bahan berbahaya, kosmetik yang kedaluarsa atau rusak. Itu juga jadi target kami. Kemudian sarananya yang kami awasi ya penjual kosmetik di pasar, kemudian
penjual pedagang yang lain, tetapi ada indikasi atau ada laporan bahwa dia menjual kosmetik. Itu juga kami sasar, makanya ada tim yang tadi di pedagang di luar, ada pedagang jam, tapi ada laporan kalau mereka menjual kosmetik. Kemudian sarana yang hasil pengawasan kami yang ada temuan pemeriksaan kosmetiknya ada temuan, itu yang menjadi target. Peredaran kosmetik ilegal atau tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.